Bismillahirrahmanirrahim. Baru Allah berikan nafas sama dengan nafs, sama dengan itu jiwa, sama dengan di situ nafsu. Masa bayi baru lahir sudah bernafsu? Iya. Karena itu dia mencari suasana yang nyaman. Ya, bahasanya cuma satu, oek. Kalau nggak nyaman, pasti oek. Kalau nyaman, ya diam, sudah tidur, merem. Nah, itu namanya nafsu pada tahap awal. Gitu. Sampai kapan? Nanti sampai dia balik. Nah, ketika sebelum balik, nafsu ini beranjak, Allah sematkan di dalamnya namanya syahwah. Syahwah atau kita sebut dengan syahwat. Ya, syahwat ini sama dengan keinginan untuk bersenang-senang saja. Itu syahwat. Ya. Nah, itu kalau kita kembali, Allah anugerahkan ini yang pertama. Ya. Kemudian ruh yang kedua. Kemudian nafsu dan nafas yang ketiga, dan bersama dengan nafsu terus tumbuh dan kembangnya, dia punya syahwat, berkeinginan untuk bersenang-senang. Salah satu keinginan bersenang-senang di awal bayi itu hanya ada di kedua bibirnya. Makanya segalanya dimasukkan, tidak peduli itu batu ataupun kotoran atau makanan atau api atau bara, yang penting bisa dipegang, dimasukkan. Itu untuk bersenang-senang. Sampai kemudian ketika seseorang atau seorang anak itu tumbuh dan menjadi akil balik, ya, akil balik itu berarti sudah memproduksi, ya, dari hormonnya itu benih, maka Allah anugerahkan akal. Nah, bersama dengan akal, ya, akal ini bersamaan dengan itu Allah anugerahkan namanya hawa. Gitu. Jadi hawa itu adalah kecenderungan untuk melakukan keburukan. Semua manusia, tidak terkecuali, ya. Jadi hawa ini kecenderungan untuk melakukan keburukan. Ya. Itu hawa. Nah, karena itulah Nabi Adam tidak mengajari. Tapi pada Nabi Adam juga ada. Ya, salah satunya dorongan hawa bersama syahwat itu, tetapi hawanya tidak digunakan, syahwatnya yang lebih dominan, itulah saat awal melanggar untuk mendekati satu pohon. Itu namanya syahwat. Gitu. Dan selanjutnya. Nah, sehingga kalau kita, ya, sekarang ini bagaimana kemudian pembiasaan itu akan memberikan dominasi kecenderungan. Itulah yang dilakukan oleh kedua pasangan suami dan istri. Jika memang kebiasaan itu sudah dilakukan dengan cara ma'ruf, sampai jika ada tidak senang pun Allah berikan solusi. Fa'ing, maka jika karihtumuhunna, seorang suami itu ada yang tidak disukai dari istri, entah bawelnya, entah ya apanya lah, ya pokoknya ada yang tidak disukai lah. Kemudian lalu Allah memberikan satu pelajaran, fa'asa, dan bisa jadi. Kalau Allah yang mengucapkan bisa jadi, itu artinya pasti. Nah, artinya pasti antakrahu, kalian tidak menyukai syai'an, sesuatu dari istrimu, wa yaj'alullahu, dan yaj'alu, menjadikan siapa Allahu Allah fihi, pada yang apa
tidak disukai itu Allah menjadikan khairon, kebaikan kathiron. Nah, Allah pakai khairon. Keadaan yang seperti itu nanti dijadikan Allah kebaikan yang banyak. Kalau terusnya sudah, aku bosan denganmu, aku juga bosan, ya habis. Selesai sudah, the end, tamat. Ini tamat. Makanya kemudian salah satunya yang harus berperan itu suami. Nah, karena dia aktor utama. Yang ada kan Adam dulu. Nah, kalau mendapati seorang suami itu pada istrinya sesuatu yang dia tidak sukai, bersabar dulu. Allah nanti datangkan kebaikan yang banyak, khairon, keadaan seperti itu. Nah, ini solusi ini. Karena itu yang kita kaji ini kan wa anshiruna bil ma'ruf, setelah itu inna hadhil ayat al-karimah ya, la talmasu wijdanul muslimis shadiq. Ayat ini harusnya muncul pada jiwa seorang muslim yang benar-benar muslim gitu. Gitu. Lah supaya apa? Ya. Agar apa yang difirmankan atau jalan keluar yang disampaikan oleh Allah ini, lah siapa lagi yang melaksanakan kalau bukan seorang muslim? Gitu. Oh, nanti bisa dinikmati kok masing-masing kita ini sebagai suami atau sebagai istri. Sama, kebalikannya juga demikian. Seorang istri mendapatkan sesuatu ada yang tidak disukai dari suaminya. Ya, sabar dulu. Tapi sabarnya bukan awas kon ya. Enggak, ya sabar itu kan ada 3 sabar. Sabar itu progresif aktif. Tidak pasif yang tidak kondusif. Enggak, progresif aktif. Harus begitu. Jadi ada sesuatu yang tidak kita sukai. Kan sabar itu ada 3. Sabar terhadap perintah, sabar terhadap larangan, dan sabar terhadap musibah. Ya. Musibah itu bisa jadi salah satunya adalah ada sesuatu yang kita tidak sukai. Nah, bagaimana kalau musibah datang? Cari solusi. Bergerak cari solusi. Kalau diam berarti putus asa, sama dengan perlakuannya orang kafir. Nah, terus untuk apa keimanan dan kemusliman seseorang itu? Maka ini musibah. Ada sesuatu yang tidak disukai. Berusaha untuk mencari jalan keluar. Jalan keluarnya bagaimana kalau ada sesuatu yang tidak disukai? Maka pertama, sampaikan dengan terus terang. Saya sebenarnya perilaku seperti ini saya tidak suka. Itu. Terus kalau dibantah, wah itulah saya juga ada yang saya juga tidak suka pada dirimu. Ya, sudah. Kalau sama-sama menunjukkan, maka dua-duanya berikutnya adalah sama-sama menghindar. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala di sini saya tampilkan dulu di Qur'annya. Al-Quran menunjukkan wa yaj'alu. Yaj'al ini menciptakan untuk difungsikan. Karena dengan ketidaksukaan itu nanti dari situ lahirnya banyak kebaikan. Lahir entah berapa menit atau berapa hari atau berapa bulan, kita tidak tahu. Tapi seperti itu janji Allah. Nah, ini pakai kata kerja yang berlaku sekarang dan yang datang, berarti progresif. Gitu, progres ke depan itu ada kebaikan yang banyak. Nah, kalau sikap seperti ini terus berlangsung antara suami istri, maka kromosomnya berisi orang-orang yang agresif, progresif, aktif. Gitu. Nanti lahir juga akan terbawa itu benih. Ya, optimis dan tidak pesimis. Ya, terus gitu. Akhirnya dapat kebaikan yang banyak. Ya, karena Allah sendiri juga mengingatkan
kata-kata wala tatamannau ma faddalallahu ya, wala tatamannau ma faddalallahu ya. Itu juga diingatkan di surah An-Nisa. Wala dan janganlah tatamannau saling iri ma faddola apa yang faddola telah diberikan kelebihan oleh siapa Allah bihi dengan dengan apa yang diberikan itu ba'dokum sebagian kalian suami dan istri ala ba'din atas sebagian suami dan istri. Jadi istri pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Suami punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Lalu Allah mengatakan lirrijali, bagi laki-laki atau seorang suami itu nasibun bagian mimmak tasabu dari apa yang dilakukan. Walin nisa'i dan juga bagi istri atau perempuan itu nasibun bagian mimmak tasabna apa yang diupayakan. Loh kan sama. Ya, tapi ingat wala tatamannau, jangan saling meri, saling iri. Enak sampean metu wae. Nah, aku nang omahe. Lah mulai. Enak sampean nang omahe, aku metu wae. Lah ya, jadi enak Anda di rumah aja. Saya ini kepanasan, kehujanan mencarikan rezeki. Lah kalau gitu terus ya enggak jadi. Nah inilah yang tadi itu kita awali. Kenapa terjadi begitu? Ya karena sudah suami istri mesti ada akal, ada hawa. Disampaikan begitu, ya di sini ngakali juga. Nah jadi akal ini digunakan adalah untuk melaksanakan bagaimana kemudian ajaran Allah itu bisa terlaksana dengan baik. Asal jangan kolaborasinya dengan hawa. Gitu. Ya, sehingga di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah antara syahwat dan hawa ini baru muncul Allah anugerahkan satu yang disebut dengan qalbun atau kadang disebut dengan fuadun. Fuad. Ya. Atau dalam tulisannya kalau qalbun itu ditulis dengan qaf lam ba gitu ya. Tulis seperti ini, qalbun ya. Qalbun. Nah, kalau ini pakai fa fuadun, fu terus wau panjang dun. Nah, kenapa beda? Iya, beda. Karena kalau qalbun untuk menunjukkan keberadaannya itu memang selalu berbolak-balik. Tapi kalau fuad itu untuk menunjukkan sesuatu yang berfaedah. Nah inilah yang menjadi rujukan akal, juga yang menjadi rujukan nafsu, supaya tidak hanya mengikuti syahwat, juga tidak mengikuti hawa. Kan ada di surah An-Nazi'at itu, wa amma man khofa, adapun orang-orang yang takut maqama rabbihi, keberadaan Tuhannya, wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata, maka sesungguhnya surga hiyal ma'wa, tempat kembalinya. Ya kan gitu. Kalau kita lihat di surah An-Nazi'at itu ada wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa amma man khafa. Ya. Ayat berapa itu ya? Lupa saya. Wa man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa jannata yal ma'wa. Ya. Nah, itu artinya wa nahan nafsa anil hawa. Saya lupa. Ya. Itu ada kata-kata supaya enggak kolaborasi. Saya tanya dulu. Wa nahan nafsa. Ayat berapa? Saya kok jadi lupa. Ayat 40. 40. Kita lihat 40. Nah, ini wa amma man khafa maqama rabbi. Nah, kita lihat.
Nah kan nafsu itu jangan kolaborasi dengan hawa. Ini hawa, ini nafsu. Wa ma adapun man siapa khofa yang kemudian takut maka keberadaan Robnya yaitu Allah, wanaha dan kemudian mencegah an-nafsa untuk kolaborasi anil hawa bersama hawa. Nah kalau seperti ini bagus. Nah karena itu hawa ini, terus diciptakan hawa untuk apa? Hawa itu adalah untuk menguji keistiqomahan seseorang. Kalau diciptakan baik, apakah dia istiqomah dengan baik atau dia kemudian terpicu dengan bujukan hawa. Hawa itu bukan nama istri Nabi Adam loh ya. Istri Nabi Adam itu bukan Hawa. Hawaun. Kalau ini pakai ha. Hawa. Ya, gini. Hawa. Ya. Jadi jangan keliru. Ya, kalau istri Nabi Adam itu pakai ha, ada hamzanya. Hawa. Sebagian meniadakan hamzah. Hawa, pakai alif. Ya. Jadi ini keberadaannya adalah untuk menguji keistiqomahan. Gitu. Lah syahwat ini untuk memberikan kesenang-senangan. Sampai di surga nanti juga ada syahwat. Maka kata Allah di surga nanti matashtahibil anfus, apa yang dibutuhkan syahwat ada di situ. Semuanya, mau bersenang-senang model apa? Ada semuanya. Ya sekarang ada kesenangan itu yang dilarang oleh Allah juga. Sekarang. Nah, itu namanya syahwat. Baik. Kita kembali ke muasyarah zaujiyah. Nah, karena itu muasyarah atau pergaulan suami istri itu akan menghasilkan sebuah kode-kode dalam benihnya. Kalau tidak, sudah tidak melahirkan lagi, sudah kakek nenek gitu. Ya, baik. Apakah itu masih punya apa chemistry itu ya, kimia ya, punya kimiawi untuk bisa sampai kepada cucu ataupun anaknya yang sudah besar-besar atau anaknya yang sudah punya anak? Bisa. Karena suami istri sebagai orang tua itu memiliki sebuah gelombang. Gelombang itu dipancarkan tanpa kabel, nirkabel, sehingga anak dan orang tua itu tidak ewer-ewer kabel kemana-mana. Itu nirkabel, tanpa kabel. Tapi gelombang itu nyambung. Jika orang tua memancarkan gelombang yang baik, maka itu bisa berpengaruh kepada siapa yang terdekat di sekitarnya dari anaknya. Itu gelombang. Ya, dan selanjutnya. Ini kalau di Cina itu ada satu kondisi yang dikondisikan jangan sampai kemudian seseorang itu mendekati sesuatu yang membuatnya, ya bahasa mereka sih sial. Nanti Anda akan sial. Atau jangan Anda kemudian berperasaan suatu yang buruk mendekati suatu yang baik, nanti yang baik itu akan menjadi sial. Itu bahasa mereka sial. Gitu. Itu dalam lanjutan TCM namanya, Traditional Chinese Medicine. Nah, gitu. Nah, baik, ini suami istri. Jadi kuncinya itu di suami dan istri dalam keluarga. Nanti suami istri itu jadi orang tua atau jadi anak, ya kuncinya di situ, lanjutannya begitu. Nah, itu yang penting untuk dilakukan, ya. Maka apa yang diperintahkan di sini? Nah, saya langsung potong ini ya. Bal innal muslimal haq, bahasanya seorang muslim yang benar-benar itu la yasa'uhu, dia jangan sampai mengupayakan banyak-banyak illa kecuali ayatamatsala amra rabbi, dia harus melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Rabbnya. Fayuksinu mu'asyarata zaujatihi, kemudian jika dia suami maka sebaiknya dia memperbaiki bagaimana dia berinteraksi dengan istrinya. Walau kana karihan laha, meskipun itu ada sesuatu yang tidak disukai pada itu. Kebalikannya sama. Dzalika yang sembingan ini annau yatadabbaru qaula rabbil alim al khabir,
ini adalah dalam rangka mengambil pelajaran dari firman Robnya yang maha mengetahui dan yang maha memberitahu, bima khafa alaihi, dengan sesuatu yang dia suami atau istri itu tidak tahu. Wa huwa katsir, yang dia tidak tahu itu banyak. Nanti Allah berikan bi'anal insana qad yakrahu syai'a, bisa jadi seorang manusia itu kadang-kadang tidak menyukai sesuatu, ya. Wa ya'afuhu wa yawaddul al-ibti'ad anhu. Biasanya pengen menjauhi aja kemudian gitu. Sementara Allah itu Maha tahu dan menjadikan seperti di dalam firman-Nya tadi, wa yaj'alullahu fihi, pada keadaan itu pakai khairon, bukan pakai hasanan, bukan pakai ma'ruf. Balik lagi. Karena di sini khair itu digunakan untuk satu aspek keadaan atau situasi. Di situasi itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Nah, kan? Itu. Fungsinya begitu. Nah, jabarannya tadi di kitab atau di buku yang kita kaji. Syakhsiyatul Muslim, ini juga yang perempuan juga demikian. Ya. Jadi kalau yang perempuan sampai kemudian persamaan diberitahukan oleh Allah, innal muslimina wal muslimat, sungguhnya orang laki-laki muslim ataupun perempuan-perempuan muslim, wal mu'minina wal mu'minat, orang yang beriman laki-laki maupun orang beriman perempuan, wal qanitina wal qanitat, orang laki-laki yang taat maupun orang perempuan yang taat, wasadiqina wasadiqat, orang laki-laki yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, dan perempuan-perempuan yang membenarkan, wasabirina wasabirat, laki-laki yang bersabar dan perempuan yang bersabar, wal khasyi'ina wal khasyi'at, orang khasyi'. Ini sama terus, ya. Ujungnya langsung kita potong ujungnya, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajron 'azima. Allah memberikan, ya, satu janji untuk diberikan kepada mereka adalah ampunan dan juga balasan apresiasi azim, yang tidak hanya besar, agung. Nah, ini sikap-sikap seperti ini yang harus ada pada suami dan istri. Dan seorang suami istri itu pasti diuji untuk targetnya satu, agar mereka salah satu atau dua-duanya jadi kafir. Kalau dia mukmin, gitu. Nah kalau kafir, ya kalau kafir supaya pisah, ya supaya lebih banyak masalah. Itu pasti. Ya, jangankan kita, Rasulullah saja diuji kok. Bersama istri-istrinya diuji. Adanya ketidaksukaan itu. Ada banyak kasus. Atau banyak peristiwa lah, bukan kasus loh. Enggak enak kalau Rasulullah kok kasus. Ada banyak peristiwa. Ya. Peristiwa turunnya surah At-Tahrim. Itu karena ada ujian dari Rasulullah, istri-istrinya tidak menyukai kenapa Rasulullah pagi-pagi kok berlama-lama di salah satu di antara istri-istri beliau. Akhirnya turun surah At-Tahrim. Ya, gara-gara apa? Gara-gara Rasulullah setiap setelah sholat subuh habis ngaji itu keluar ke masjid, biasanya keliling ke istri-istrinya itu. Nanti siapa yang terakhir dikunjungi maka akan bermalam di situ. Itu caranya menggilir. Nah, ini di pagi itu baru masuk ke rumahnya Zainab radhiyallahu anha, itu berlama-lama sampai agak siang. Ditunggu, kok gak keluar ini itu. Nah, keluar ternyata di rumahnya Zainab itu Rasulullah sedang menikmati madu yang paling disukai. Nah, qadarullah pas di situ madu itu lagi ada bersama Zainab. Akhirnya lama kan. Nah, lama itu ditunggu-tunggu, enggak keluar. Akhirnya Aisyah tanya kepada yang satu, tanya mana. Nah, ketika Rasulullah keluar itu sudah beda mimik mukanya dari beberapa orang itu.
Nah setelah diketahui ada apa ini? Oh ya lama sekali sih. Oh ya sudah, kalau memang Anda mempermasalahkan tentang saya konsumsi madu tadi itu, ya sudah setelah ini saya enggak, sudah saya akan beritahu Zainab, besok-besok sudah saya enggak konsumsi madu itu tadi. Langsung turun ayat. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu, kenapa engkau mengharamkan ma apa-apa ahallallahu. Ya, apa yang sudah dihalalkan oleh tabtagi hanya untuk mardota keriduan azwajik, istri-istrimu. Ya enggak jadi. Akhirnya ya yang tadi agak sedikit kurang enak, rodok dongkol, ya harus minta maaf ke Nabi. Istri. Kejadian seperti itu. Ya kejadian lagi. Ya, kemudian ayat hijab turun. Kenapa? Karena ya Tolha bin Ubaidillah itu kan masih saudara dengan Aisyah. Rasulullah ngaji dari masjid. Setelah itu Tolha sama Aisyah itu ya ngobrol biasa, nggak ada. Ya ngomong aja ngomong. Ya berduaan, nggak ada yang lain. Di dekat rumah Nabi. Nah Nabi mau masuk pulang melihat, loh ngomong apa Tolha itu? Apa Tolha itu sama Aisyah? Gitulah gitu. Bukan suudzon, enggak. Tapi Rasulullah ada sesuatu yang dia tidak sukai kondisi seperti itu. Akhirnya kemudian Rasulullah tidak berbicara, langsung masuk rumah. Tolha sama Aisyah merasa bersalah. Nah itu kemudian turun ayat hijab itu. Karena Tolha itu sudah diketahui oleh beberapa sahabat dan menyatakan dirinya, sesungguhnya kalau Rasulullah wafat, itu yang paling berhak untuk mewarisi Aisyah itu aku. Karena masih bisa menikah. Akhirnya turun ayat hijab. Istri-istri Nabi dilarang dinikahi setelah wafatnya Nabi. Itu gara-gara Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah kemudian pengen minta ampun, maka kemudian 100 binatang ternaknya disedekahkan dan beliau izin kepada Nabi untuk umroh. Pas umroh sedang di Mekah, Nabi kabundut dipanggil oleh Allah, enggak menangi minta maaf. Menyesalnya, Masya Allah Tolha bin Ubaidillah. Loh itu peristiwa enggak suka kan suami istri. Kejadiannya di Rasulullah, diuji. Sama dengan kita. Nah karena itu, kalau kemudian kita bisa mengkondisikan, itu nanti akan jadi benih. Itu nanti akan jadi gelombang yang kita pancarkan dengan kebaikan. Yang diketahui oleh jiwa-jiwa yang lain. Nah itulah pentingnya sikap atau personalitas dari seorang suami dan istri. Muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Ya dan selanjutnya yang ada di ayat ini, ya. Jadi itu yang sangat dibutuhkan pada sikap suami istri secara prinsip. Nah, karena tadi perintahnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Tetapi setelah ada sesuatu yang tidak baik, wa yaj'alullahu fi khairan katsiran. Enggak pakai ma'ruf. Gitu. Kalau kita ingin memahami tentang konteks perilaku yang diajarkan oleh dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya potong sampai di sini untuk personalitas suami istri. Saya buka barangkali ada pertanyaan, barangkali saja. Sebelum saya lanjutkan. Jika ada, silakan. Kita sedang berbicara tentang perilaku suami dan istri sebagai seorang muslim muslimah. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan di penutup sebelum kita beralih pada topik yang lain. Di akhir dari perilaku suami istri ini ada satu masing-masing harus tampil sebagai sosok yang bisa diteladani. Ya. Kalau di suami al-muslimul haq zaujun mithaliyun. Seorang muslim kalau dia menjadi seorang suami, maka dia harus bisa menjadi contoh. Nanti di muslimahnya juga muncul. Ya, jadi di muslimahnya itu juga harus menjadi misali.
cuma halamannya tidak sama. Ya. Hanya topiknya sama. Karena ini antara muslimah dengan muslim saja. Ya. Jadi itulah yang kemudian masing-masing ini harus bisa memberikan sebuah teladan. Tapi kan tidak bisa seorang suami itu seperti istri atau seorang istri seperti suami. Tidak, dalam kebaikan. Nah, itu yang paling penting itu. Dalam kebaikan, ya. Semisal, ya, Allah memberitahukan. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Ya. Ini kalau misalnya seorang istri tidak usah disuruh atau seorang suami tidak usah diajak, ya. Jika salah satunya memulai saja masuk rumah assalamualaikum, masuk rumah assalamualaikum, masuk rumah lagi assalamualaikum, artinya dari luar masuk ke rumah. Jika seperti itu, lah inilah namanya teladan. Kadang tidak usah disuruh, sampai masuk rumah salam dong, tidak usah. Berulang-ulang terjadi seperti itu, maka di situ juga akan tergerak. Ini karena ya tadi kimianya suami istri, ya, bahasa anak muda kan disebut dengan chemistry gitu ya. Jadi kimianya pada suami istri itu ada rasa begitu. Ya. Jadi inilah yang memberikan teladan. Ya. Nah ini yang kemudian contoh ini ya. Contoh ketika masuk. Nah kenapa masuk rumah harus salam? Iya. Karena kita bawa dari luar itu macam-macam setannya. Jadi setannya macam-macam. Ada setan itu, setan ini, setan itu, setan ino, setan anu, setan itu banyak-banyak lah gitu. Ya. Dan di rumah itu kaplingannya banyak. Sehingga kalau kita masuk dengan salam assalamualaikum, kita singkat bisa atau kita tambahkan assalamualaikum warahmatullah, masih disingkat bisa atau kita kenamakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tiga-tiganya asalkan jangan mencari potongan yang lain. Maka salam itu akan mencegah setan-setan tadi untuk berhenti di depan rumah. Sudah ada tulisannya, maaf, sudah di-booking semuanya, penuh. Maka kata setan, aduh, udah nggak ada kaplingan di dalam. Gitu. Kalau nggak masuk salam, udah ada saja, sudah di dalam itu masuk ikut. Wah, aku di kamar, udah aku di kamar mandi, aku di dapur, aku di ruang tamu, aku di kapling semua sama setan. Karena terbawa dari luar, apalagi dari pasar. Ya semua macam-macam setannya kan. Nah masuk rumah itu dengan salam itu terhenti di situ, sudah dibendung. Maaf ya, tidak menerima setan. Kalau kita salam. Nah kalau kita tidak salam, silakan Tan masuk Tan. Gitu. Ayo Tan masuk Tan semuanya, sudah kapling-kapling lah itu. Mau kapling di meja makan atau di kapling di meja tamu gitu. Nah itu pentingnya. Nah itu kan dimulai dari adanya qudwah, misali. Harus ada yang memulai. Ya kalau tidak, bagaimana? Disuruh terus. Kadang orang disuruh terus itu ya merasa ada gengsi juga. Gitu. Maka ditampilkan dulu misalinya. Menteladani. Mirip. Hadis ini memang ada satu perawinya yang masih di dalam catatan pada ahli hadis. Bunyi hadis itu adalah al-mu'minu, seorang mukmin itu mir'atu akhil mukmin, cermin bagi mukmin yang lain. Ya, saya potong di situ. Jadi sama suami istri ya cermin bagi suami istri juga cerminan bagi suami dalam melakukan kebaikan. Nah, inilah kemudian saya tutup dengan sebuah tadi topik harus menjadi seorang yang misali. Ya. Yang menteladani, yang bisa diteladani lah gitu ya. Jadi penteladanan ini memang dibutuhkan dalam suami istri ya, sebagai
sosok yang oh iya ini suami, oh iya istri. Ini yang kita akhiri pada pembahasan terkait dengan sikap seorang suami atau istri, suami kepada istrinya atau seorang istri pada suaminya. Ini yang kita ambil. Selanjutnya nanti kita akan lebih fokus kepada menteladani bagaimana Nabi Ibrahim dan Zakaria itu mengantarkan anak-anaknya. Baru nanti kita masuk pada al-muslimu ma'akribai, kaum kerabatnya. Ya. Saya kira demikian. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf, kita akhiri dulu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah